menjagaku. Ku tahu Kau selalu setia. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam Saat Teduh GBDI Mahanaim Tegal. Hari ini mari sejenak saya mengajak setiap Bapak Ibu saudara sekalian untuk kita mengambil waktu dan bersekutu dengan Tuhan. Mengawali Saat Teduh kita pada hari ini, mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa sanggup, kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu yang kami alami. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang telah kami nikmati. Hari ini Tuhan, kami rindu untuk bersekutu dengan pribadi-Mu. Mari nyatakan kembali isi hati-Mu dan tuntunlah kami untuk kami dapat menjalani jalan-jalan yang berkenan kepadamu. Kami siapkan hati kami, jiwa dan roh kami untuk kami merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan ini tentu kita semua menyadari bahwa hidup tidak selalu berjalan dalam keadaan-keadaan yang mudah. Hidup juga tidak selalu berjalan dalam keadaan-keadaan yang senang. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan ada kesukaran yang kita alami. Tuhan membawa kita dalam jalan-jalan yang sulit, dalam jalan yang sempit. Bahkan kadang-kadang kita berkata, Tuhan ini terlalu berat, Tuhan ini terlalu sukar. Tetapi pernahkah kita berpikir, kenapa Tuhan membiarkan kita melewati semua kesukaran hidup? Kenapa kadang-kadang Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak menyenangkan itu kita alami? Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita merenungkan firman Tuhan. Ketika Tuhan membawa kita ke dalam kesukaran, untuk kita dapat memahami maksud-maksud Tuhan, kita memahami tujuan-tujuan Tuhan di balik kesukaran hidup yang kita alami, di balik segala kesulitan yang terjadi pada diri kita. Mari kita membuka dalam Alkitab kita masing-masing, dalam kitab Markus pasal yang keempat, dalam ayat 35 sampai ayat yang ke-38. Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai 38, demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertainya. Lalu mengamuklah taufan sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Saudara-saudaraku, seringkali dalam keadaan-keadaan aman, kita mudah untuk melupakan Tuhan. Sehingga ketika usaha kita berjalan, semuanya berjalan lancar, keuntungan datang, kemudahan-kemudahan kita alami, kita seringkali melupakan Tuhan. Kita baru mengingat Tuhan ketika masa-masa sukar itu terjadi. Kita baru mengingat firman-Nya ketika musibah itu kita alami. Dan inilah yang dialami oleh murid-muridnya. Ketika Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberangi Danau Tiberias, maka mereka membawa Yesus ke dalam perahu. Tetapi apa yang dilakukannya? Yesus dibiarkan tertidur di buritan. Bukankah Yesus adalah guru mereka? Seharusnya Yesus diletakkan di tempat yang mulia. Yesus diletakkan di tempat yang paling depan, menjadi pemimpin, menjadi nahkoda dalam perjalanan mereka. Tapi ternyata Yesus tidak ditaruh pada tempat yang semestinya. Yesus dibiarkan tertidur di buritan. Sementara Yesus tertidur, maka Alkitab berkata, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu itu, sehingga perahu itu penuh dengan air. Saudara-saudaraku, kita percaya bahwa Yesus berkuasa. Kita percaya bahwa Yesus mampu melakukan apa saja.
Tetapi kalau Yesus membiarkan taufan itu mengamuk, gelombang dahsyat itu menghantam perahu murid-murid, sehingga air masuk ke dalam perahu dan mereka hampir binasa, tentu bukan tanpa alasan. Ada tujuan yang Tuhan ingin kerjakan, ada maksud yang Tuhan ingin nyatakan kepada murid-muridnya. Dan tujuannya kita lihat ayat yang ke-38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saudara-saudaraku, inilah yang Tuhan inginkan. Inilah yang Tuhan harapkan dari anak-anaknya. Tuhan ingin agar setiap kita mencari Dia. Agar setiap kita mencari pribadinya. Apapun keadaannya. Murid-murid melupakan Tuhan karena tidak ada gelombang. Murid-murid membiarkan Tuhan tidur di buritan karena perjalanan itu terasa aman. Perjalanan itu begitu menyenangkan. Tetapi dengan datangnya badai, maka mereka mencari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari-hari ini kita semua mengalami kesukaran yang besar. Pandemi yang terjadi di atas muka bumi ini telah membawa kesulitan hidup yang kita alami. Tetapi pernahkah kita berpikir kenapa Tuhan tidak menghentikannya? Kenapa Tuhan juga belum bertindak? Kenapa Tuhan seolah-olah diam? Mari hari ini saya ajak saudara untuk kita merenung sejenak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Wabah corona ini bukan hukuman. Ini adalah tanda peringatan. Seperti gelombang badai yang diizinkan terjadi mengantam perahu murid-muridnya. Maka gelombang corona Tuhan biarkan terjadi atas muka bumi ini menjadi tanda peringatan. Sudah waktunya gereja Tuhan untuk kembali mencari Tuhan. Sudah lama Allah berdiam dan membiarkan kita. Manusia sedang sibuk dengan kegiatannya. Manusia sedang sibuk dengan urusannya masing-masing. Manusia sedang mengumpulkan kekayaan-kekayaan duniawi. Manusia sedang hanyut dalam pesta pora duniawi. Dan inilah waktunya untuk manusia kembali mencari Tuhan. Waktunya gereja untuk siuman. Dan mari bangkit, bangunkan Yesus. Jangan biarkan Yesus tertidur. Ada berapa banyak orang mengaku Kristen. Orang percaya kepada Yesus. Setia beribadah. Rajin berdoa. Mungkin juga rajin membaca Alkitab. Tetapi sayangnya. Semuanya dilakukan sebagai aktivitas agama. Tetapi yang inti dari iman kita. Yaitu pribadi Yesus Kristus. Kita biarkan dia tertidur di buritan. Kita mungkin membaca firman-Nya. Kita mungkin datang ke rumahnya. Tetapi kita melupakan pribadinya. Dan badai corona membawa kita untuk kembali mencari Tuhan. Badai corona harus membawa kita untuk kembali bangun dari ketiduran rohani. Dan mulai bangkit mencari Tuhan. Bahwa yang esensi dari iman kita, yang utama dari setiap kepercayaan kita adalah pribadinya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah waktunya setiap orang untuk berbalik kepada Tuhan sebelum kedahsyatan zaman ini datang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah, waktunya tidak banyak lagi. Kita sedang berada pada jam yang terakhir di akhir zaman. Jika tidak sekarang, barangkali esok sudah terlambat. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Waktunya kita untuk mengevaluasi diri dan mengubah hidup kita di hadapan Tuhan. Sadarilah, wabah corona ini adalah alarm kecil untuk mengingatkan kepada hidup rohani kita, kepada kehidupan iman kita sebagai orang-orang percaya. Siapa tahu hari-hari ini kita sedang mengalami penurunan rohani. Siapa tahu hari-hari ini kita sedang mengalami krisis iman, kita kehilangan pengharapan. Atau mungkin pada hari-hari ini kita tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan bahwa telah terjadi kesuaman rohani di dalam gereja. Oleh karena Tuhan mendatangkan wabah corona ke atas muka bumi ini. Tujuannya adalah satu-satunya supaya manusia berbalik dan mencari Tuhan. Kita berbalik dan mulai mencari pribadinya.
bahwa kebutuhan yang utama dalam hidup kita adalah Tuhan saja. Saudaraku, uang kita punya keterbatasan. Dengan uang yang banyak kita tidak bisa menghentikan corona. Pengetahuan manusia sekarang terbatas dengan adanya corona. Maka kita melihat bahwa kehebatan para dokter pun diuji. Kemampuan ilmu pengetahuan sekarang ditantang. Dan semuanya punya keterbatasan. Satu-satunya yang enggak pribadi yang enggak terbatas adalah Tuhan. Sebab itu saudara, syukuri untuk semua yang Tuhan beri. Nikmati semua anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi jangan lupakan bahwa di atas segala kekayaan, semua jabatan, semua kedudukan, pengetahuan, skill, apapun kemampuan yang engkau miliki, biarlah Tuhan yang tetap yang utama. Saudaraku, ada sebuah ayat yang sangat baik dalam kitab Ratapan, pasal yang kelima, ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Ada seruan dari Nabi yang berkata demikian, bawalah kami kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Akankah Tuhan akan memberi peringatan yang lebih keras lagi jika kita tidak mau mencarinya? Mungkinkah kita akan berkata, toh semuanya aman saja, tidak apa-apa? Saudaraku, jangan-jangan badai itu akan datang dengan tiba-tiba. Oleh karena itu, mari kembalilah kepada Tuhan. Carilah Tuhan sebelum waktunya terlambat. Jangan sampai hukuman lebih keras. Jangan sampai pukulan lebih dahsyat. Baru kita ingat akan Tuhan. Bijaklah seperti murid-murid. Ketika badai itu datang, maka mereka mencari Tuhan. Saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu alami pada hari-hari ini. Tetapi satu pesan firman Tuhan saya ingin lepaskan pada hari ini. Sebelum kedahsyatan itu terjadi, segeralah mencari Tuhan. Sebelum hukuman itu datang, kembalilah untuk menghampirinya. Saya percaya jika kita melekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan perlindungan. Jika kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan keamanan dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur untuk setiap peringatan-peringatan yang Engkau berikan bagi kami. Kami percaya di balik semua kesulitan ada maksud Tuhan. Kami percaya di balik setiap masalah yang kami alami, kami selalu mendapati bahwa ada rencana-rencana Allah yang baik dalam hidup kami. Hari ini, sadarkanlah kami bahwa waktunya untuk kami mencari Engkau. Ampunilah kami. Kalau selama ini kami meninggalkan Engkau, kami melupakan Engkau. Dan seperti murid-murid membiarkan Engkau tidur di buritan. Engkau bukan lagi yang menjadi terutama dalam hidup kami. Engkau bukan lagi yang menjadi utama dalam hidup kami. Engkau tidak lagi bertakhta dalam hidup kami. Waktunya Tuhan, kami rendahkan diri kami dan membiarkan Engkau merajai hidup kami. Engkau bertakhta di hati kami. Engkau menjadi penguasa tunggal dalam hidup kami. Hari ini hamba-Mu berdoa bagi seluruh umat-Mu. Mereka yang turut mendengarkan saat teduh GBDI Mahanaim Tegal. Mari bekerjalah oleh Roh-Mu. Bawa umat-Mu untuk mencari Engkau. Bawa umat-Mu untuk mengenali Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kiranya segala anugerah dan berkat-berkat-Mu dilimpahkan atas seluruh umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin.